Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang materi tentang critical thinking dan leadership, dan apa korelasinya dengan syariat Islam. Alhamdulillah, kenalkan saya Imam Asfuri. Critical thinking adalah kemampuan untuk menganalisa informasi, mengidentifikasi pola, dan juga memutuskan sebuah perkara berdasarkan logika dan bukti. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau selesaikan masalahnya, itu dikuatkan dengan bukti yang ada. Adapun leadership, bagaimana ya sebuah kepemimpinan dan pengaruh terhadap siapapun kepada apapun targetnya yang ingin dipengaruhi, yang menuju pengaruh itu kepada hal yang positif. Korelasinya kedua ini bisa dipadukan, bisa disatukan. Bagaimana kita dalam Al-Quran dianjurkan untuk terus menggunakan pikiran kita. Dalam ayat Quran banyak disebutkan afala tatafakkarun, afala takilun, afala tatadabbarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak menganalisis dengan dalam? Apakah kalian tidak merenungi dengan perenungan yang dalam? Itu semuanya dalam Al-Quran disebutkan dan dijelaskan pentingnya menggunakan critical thinking. Dampak manfaatnya buat keseharian saya, alhamdulillah, karena hari ini saya diberikan amanah untuk memimpin sebuah perusahaan, dan di bawah saya banyak tim, banyak partner, ada stakeholder, ada bawahan juga. Semuanya dengan desain critical thinking saya hari ini mampu coba menganalisis setiap masalah yang muncul. Setiap masalah yang muncul kita coba bersama pecahkan secara serius berdasarkan analisis yang dalam, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga fakta yang ada di lapangan. Dan tujuannya adalah untuk memberikan solusi terbaik buat setiap permasalahan yang ada, antar divisi, antar tim, atau juga dengan pelanggan. Bagaimana kita coba menganalisa permasalahan ini yang tujuannya ketika kita berkaitkan dengan syariat, maka tujuannya adalah memberikan solusi terbaik, memberikan manfaat yang terbaik kepada semua pihak yang ada. Tujuannya itu keseharian alhamdulillah akhirnya muncul di tengah-tengah inovasi yang sedang kami lakukan. Terus yang ketiga, dengan critical thinking ini dan dengan juga leadership ini, saya coba memahami unit bisnis yang sedang kita jalani, bagaimana orientasinya nggak cuma dunia tapi sekarang akhirat. Bagaimana akhirat juga bisa kita dapatkan dengan cara menambah amal-amal kebaikan setiap hari, di setiap kegiatan, di setiap muamalah atau transaksi jual beli yang kita lakukan. Contohnya dengan desain critical thinking ini, kita coba menganalisa bahwasanya ketika kita memeriksa mata customer atau pasien yang datang ke toko optik kita sudah menyiapkan pemahaman atau pemikiran bagaimana saya memberikan solusi untuk penglihatannya, sehingga penglihatannya bisa melihat dengan nyaman, dengan jelas, dan juga dengan terang. Akhirnya mereka mampu membaca Al-Quran, membaca buku, atau beraktivitas yang sifatnya kebaikan. Maka apabila kacamata ini digunakan, kita juga akan mendapatkan aliran pahala dari customer yang menggunakan. Jadi optik ini akhirnya kita tanamkan kepada seluruh timnya, bahwasanya orientasinya nggak cuma cari cuan, tapi bagaimana kita juga memberikan manfaat. Apa yang mereka lihat jadi kebaikan buat kita, apa yang mereka lihat jadi tabungan amal buat kita, karena kita bantu mereka dengan melihat lebih jelas
setelah kita berikan kacamata, setelah kita gunakan lensa yang tepat, lensa yang sesuai, maka problem mereka terselesaikan. Akhirnya kita ngebantu. Di situ ada kebahagiaan yang lebih yang muncul dari masing-masing individu. Untuk leadershipnya alhamdulillah akhirnya bisa diterapkan di toko. Bagaimana kita orientasinya nggak cuma sebagai atasan yang memerintah untuk mencari uang, cari omset, tapi juga memastikan kita mengarahkan kepada kebaikan. Bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara tujuan yang utama adalah di akhirat. Makanya penting buat kita bagaimana seorang leader di usaha ini mampu memahami tugas dan tanggung jawab yang lebih berat, yaitu bagaimana mengarahkan semua timnya pada kebaikan, pada takwa kepada Allah SWT. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.